Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Neng Azeng Yulfinur Fadilah dengan NIM 1808370. Saya berasal dari kelas 3D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenal dan memahami Pancasila. Dalam materi tersebut ada beberapa topik bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan, yang kedua pengertian Pancasila, yang ketiga lambang dan makna Pancasila, dan yang keempat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya mari simak podcastnya yuk. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dan pendidikan adalah usaha sadar untuk memberikan bimbingan dalam mengembangkan potensi yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mencapai kedewasaannya. Berikutnya yang kedua yaitu pengertian Pancasila. Dalam pengertian Pancasila ada beberapa bagian. Yang pertama, hakikat Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya perlu berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara pemersatu dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Fungsi yang ketiga yaitu karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Dan fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah mencapai atau menggapai cita-citanya. Nah, yang kedua pengertian Pancasila sebagai secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India, bahasa Sanskerta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i besar, pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, dan sila vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting, seperti itu ya. Dan pengertian Pancasila secara historis yaitu proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya
akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Insinyur Soekarno berpidato secara lisan dan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno dan atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada dulu itu seperti itu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walau dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak semua istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat seperti itu. Dan yang keempat, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dan dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Nah, yang 5 yang sekarang yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu lambang dan makna Pancasila. Pasti kalian sudah tahu kan lambang negara Indonesia itu apa? Ya, Garuda. Garuda digunakan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia itu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Pada bagian dada Garuda terdapat simbol Pancasila, yaitu perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar. Kelima gambar di dalamnya yaitu gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Masing-masing simbol gambar Pancasila mempunyai makna-maknanya, yaitu yang pertama bintang.
Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Dan yang kedua yaitu gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Makna simbol kedua sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat, dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. Dengan yang ketiga yaitu pohon beringin, melambangkan sila ketiga. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Dan Pancasila yang keempat yaitu kepala banteng, melambangkan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. Nah, sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan satu sila berarti menghilangkan arti Pancasila. Nah, urutan Pancasila dari sila ke-1 sampai dengan kelima adalah bersifat runtut dan tidak saling bertentangan. Urutan kelima sila Pancasila yang mempunyai hubungan mengikat satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama hingga sila kelima sebagai dasar negara dan dasar ideologi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya dong kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 sila yang menjadi sumber segala hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk melakukan pengamalan Pancasila sebenarnya tidak terlalu sulit kok. Kita bisa mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak perlu susah-susah untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Nah, untuk sila pertama yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengajak keluarga yang memiliki kepercayaan yang sama untuk beribadah bersama, terus menghormati umat agama lain dan tidak memaksakan ajaran agama kepada umat lain. Yang selanjutnya yaitu menjaga ketertiban di rumah peribadatan. Nah, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalannya seperti antara lain saling menghormati dengan orang lain tanpa memandang derajat dan kesukuan. Selanjutnya tolong menolong dengan tetangga dan lain-lain. Nah, untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, untuk pengamalannya juga antara lain bisa melakukan hal berikut seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah, dan juga mendukung usaha anak bangsa dengan membeli produk dalam negeri.
Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, cara pengamalan dalam kehidupan sehari-hari pula seperti perwujudan pengamalan sila keempat ini antara lain terlibat aktif dalam gerakan sosial seperti donor darah, donasi, dan bersedekah. Selanjutnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dengan tidak korupsi, tepat waktu, dan disiplin seperti itu. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya seperti menggunakan dan menjaga kebersihan fasilitas umum, membayar iuran BPJS, membayar pajak, seperti itu. Alhamdulillah, pematerian mengenai mengenal dan memahami Pancasila telah selesai. Dicukupkan sekian untuk pemateri sekarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.